Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz Iqbal? Alhamdulillah baik, Ustaz Idan. Oke, jadi ini kita ada program baru di TK News. Nama programnya ini Ramadan di Mancanegara. Jadi kita akan sambangi teman-teman kita, baik ikhwan maupun sesama muslim ini, bagaimana sih menjalani Ramadan di negerinya, di negeri orang maksudnya seperti itu. Nah, sekarang di sesi pertama ini, di episode pertama ini kita mengunjungi Mesir nih, alhamdulillah nih. Senang bisa ketemu dengan Ustaz Iqbal. Alhamdulillah kita senang juga kan. Terakhir ketemu tahun kemarin soalnya kan lewat secara langsung, sekarang cuman online doang kan. Jadi tahun kemarin kita sempat ke Mesir ya, rombongan diajak ziarah sama teman-teman TKN Mesir itu pas persis sebelum pandemi itu Februari. Sebelum pandemi banget, iya. Belum pandemi banget. Pulang udah baru marak pandemi. Lockdown. Oke, Ustadz Iqbal, bisa cerita nggak nih, kenapa sih bisa sampai ke Mesir? Memang dari dulu, dari kecil memang sudah ada motivasi nih untuk melanjutkan studi ke Mesir, atau keinginan itu, harapan itu muncul ketika apakah SMP, SMA atau gimana? Bisa cerita nggak sebelum ini, Ustadz Iqbal? Sebenarnya nggak ada sih, Ustaz. Kita kan dulu di pesantren di Fajar Dunia kan, di pesantren almarhum Kiai Abu Arif. Yang di Cilengsi ya? Yang di Cilengsi, benar. Okay. Kemudian karena saya cenderung di sana itu suka dengan kegiatan yang ekstrakurikuler begitu kan, dibanding dengan akademisnya sebenarnya. Cuman saya emang prinsipnya sam'an wa ta'atan kepada guru begitu kan. Oh gitu. Pas mau setelah lulus itu kita nggak tahu mau kemana begitu kan. Kemudian ada program ngabdi, saya lebih cenderung ngabdi dulu lah gitu. Kemudian titiknya itu ketika banyak ada lomba kitab di sana tuh. Kan suka ada lomba-lomba begitu kan. Lomba baca kitab. Ada anak SMP yang dia jago banget baca kitabnya, ceritanya. Nah, sama kiai, sama almarhum, sama guru bilangin, ada keinginan nggak ke Mesir, kata beliau. Akhirnya saya sih jawab, saya ikut arahan bapak aja, bagaimana begitu. Ya masa kalah sama yang juara 1 SMP tuh begitu kan. Saya kan posisinya udah lulus SMA kan. Oke. Tahun berapa itu Ustaz Iqbal lulus SMA? Itu lulus SMA tahun 2017. 2017, oke. Iya. 2017 bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei. Terus pas Kiai Abu itu ngomporin masa kalah nih sama anak SMP, apa nggak ada keinginan ke Mesir, Ustadz Iqbal langsung jawab apa begitu? Siap, saya ikut arahan Bapak bagaimana baiknya. Oh gitu. Oke. Cuman ceritanya uniknya waktu itu ada sebenarnya momennya itu lagi ada itikaf kayak kan, kalau di sana ada bulanan itikaf ya. Okay. Saya kebetulan nggak ikut, ketiduran gitu kan. Udah masang alarm nggak bangun. Akhirnya saya ngomong paginya, pas semalam saya nggak ikut itikaf gitu. Oh yaudah ganti malam ini katanya. Suruh itikaf sendiri di masjid Fajar Dunia gitu. Dari jam berapa Pak? Katanya. Dari jam 12 sampai subuh begitu kata beliau. Oh gitu. Aduh sampai subuh kan. Akhirnya ya udahlah, saya itikaf sendiri. Nah baru setelah udah selesai saya ngomong, wah sudah begitu, alhamdulillah. Nah di situ baru beliau nanya, ada ini enggak gitu. Jadi saya pikir dari kesalahan saya dulu gitu kan, nggak ikut itikaf, cuman akhirnya saya mohon maaf karena saya kan gimana ikut kata guru gitu ya. Iya. Saya ikut itikaf saya jalan. Ketika nggak ikut saya ngomong lah kan gitu. Akhirnya dapat jalan ke sini gitu. Jadi akibat bablas, lupa pasang alarm, ketiduran, akhirnya bisa ngobrol sama Kiai, bahkan Kiai nawarin mau nggak ikut program ke Mesir gitu ya? Iya gitu ceritanya, kronologinya. tapi berarti besok-besok jangan diulang lagi tuh. Nah itu ketika udah muncul niat mau ke Mesir, itu prosesnya gimana tuh, Ustaz Iqbal? Mungkin persiapannya atau mungkin ada arahan-arahan khusus? Apakah sebelumnya juga dari pondok pesantren itu sudah ada alumninya yang studi di Mesir atau gimana gitu? Kalau teman-teman alumni sendiri mereka lebih banyak ke arah yang Eropa.
Tes ke Oh, arah Jerman, ke arah India, ke arah yang basicnya bahasa Inggris begitu ya. Karena oh, oke mereka oke. lebih lebih all out dengan bahasa Inggris, saya pun begitu gitu kan. Jadi yang ke arah Timur Tengah, ke arah Arab gitu, Hmm, belum ada kebetulan. oke. Jadi saya agak nekat juga kan. Saya pakai ikut ya dah, saya manut dulu gitu kan. Coba dulu, akhirnya suruh ikut tes, suruh ikut ini dulu, daurah. Jadi kayak Eh, macam pelatihan gitu, macam pelatihan buat ikut tes di Kemenak kan. Ikut saya ke Mojokerto di Jawa Timur, naik kereta ke sana, ikut pelatihan selama sebulan. Mojokerto Akhirnya setelah pelatihan apa tuh? itu pelatihan tes. Jadi sebelum ada tes di Kemenak di UIN kan ya. Nah, itu Oh, ada beberapa mediator, broker, oh, dia punya jasa buat ngelatih gitu anak-anak yang mau ikut tes. oke. Akhirnya saya ikutlah ke sana. Di sana Dengan terus bekal seadanya. Iya, oke. bekal seadanya kan. Kalau di pondok tentunya udah cukup lah pengetahuan tentang agama, bahasa Iya. Arabnya gitu kan. Sebenarnya Ya memang dalam diajari, cuman karena sayanya minus gitu ya. Jadi kurang dapat gitu. sayanya itu. Akhirnya sampai sana agak ini juga, agak saya mulai dari nol, saya bilang, "Idahlah, saya mulai dari nol, benar-benar belajar dari awal." Karena kan dibagi-bagi kelas, ada kelas istilahnya kelas bawah, atas, tengah, atas gitu ya. Saya langsung ngomong, "Pak, saya kelas bawah aja," gitu. Saya langsung auto masuk kelas bawah lah gitu. Jadi pengen mulai dari awal akhirnya. Berapa lama Dari tuh di situlah. Mojokerto, Ustadz Iqbal? Selama sebulan, Sebulan ya. sekitar Oke, sebulan dari ya. proses sebulan akhirnya masuk ke Kemenak dan pengumuman gitu kurang Mm-mm. lebih ya. Dan pengumuman gitu. Kaget nggak waktu itu ternyata diterima di Al Azhar? Yang bukan kaget lagi tuh, waduh udah gimana, bingung juga kok bisa gitu kan. Soalnya kan awalnya saya cuman apa ya, prinsipnya mengikuti apa arahan guru begitu kan, Kiai Saman wa Ta'atan. Saya memang nggak ada ketimbul untuk bener-bener banget pengen ke Mesir, pengen ke Al Azhar. Cuman kan guru mengarahkan, saya ikut begitu. Cuma ya Ini alhamdulillah itu saya ketika dapat pengumuman, ini hasil doa guru gitu aja. itu dan ternyata memang ketika diterima di Mesir emang ada tugas khusus untuk ke TKN ternyata kan. Oh, ternyata situ sirnya itu di Gitu, situ ya Allah. bukan semata studi ya. Nah itu berarti berangkat ke Mesir kapan waktu itu Ustadz Iqbal? 2018 tanggal 1 Desember. 2018 1 Desember. Berarti lulus itu Mei 2017, berangkat ke Mesir 1 tahun sebelumnya. Setahun setelahnya. Tahun Oke. setelahnya. Dan selama 1 tahun antara lulus sampai sebelum berangkat Mesir, pengabdian di pondok. Pengabdian, Pengabdian iya. di pondok. Saya megang di food court, kalau nggak, oh ya di food court, di kantin Kantin. gitu, Ya. belanja gitu. Tapi saya kurang percaya sih kalau Ustadz Iqbal megang di kantin soalnya masih belum gemuk-gemuk juga soalnya. Oh iya, dikurus terus ya. Padahal di sini makanannya daging tapi nggak gemuk-gemuk, bingung juga saya. Nah, selanjutnya berarti Desember tanggal berapa ke Mesir? 1 Desember. Satu Ingat banget ya, 1 Desember. Desember. Nyampe di Mesir tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Naik apa waktu itu tuh? Ya Etihad. naik pesawat, bukan naik bajai itu yang penting ya. Enggak transit di Naik mana? Naik apa? pesawat Etihad. Oh, Transitnya di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nah, Mm-mm. itu apakah ke Mesir ini pengalaman pertama ke luar negeri juga atau sebelumnya udah pernah ke luar negeri? Betul, Gay. Pengalaman pertama ke luar negeri, tapi pengalaman kedua naik pesawat. Alhamdulillah. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi naik pesawatnya. Pesawat pertamanya waktu dari Mojokerto. Jadi dari Mojokerto pengen ke Jakarta, nyobain kan naik pesawat gitu kan. Akhirnya dari Mojokerto ke Surabaya, ke Juanda kan, bandara Juanda itu. Nah, nyobain, jadi testimoni dulu gitu kan. Ini dulu, ya benar-benar benar. Terus waktu itu pasti ketika mau berangkat ke Mesir, orang tua ikut ngelepas dong ya sampai bandara ya, keluarga ya. Ya, sampai bandara sama keluarga beberapa juga. Nah, kalau Alhamdulillah. kalau di Jakarta, di Cengkareng itu ditemenin sama orang tua, begitu mendarat ada yang jemput nggak tuh? Ya itu yang jemput akhirnya mediator di sini, kayak rombongan keberangkatan gitu yang Oke. mereka ngurusin pemberkasan kita segala macam, dijemput sama mereka. Cuman karena saya nggak ada kawan yang satu latar belakang, satu pesantren gitu kan, jadi saya
sering aja nyampe sana kan, belum ada teman, belum ada apa gitu. Akhirnya adaptasi dengan lingkungan juga, ya dengan teman-teman, dengan kawan-kawan yang lain juga gitu. Desember tuh udah Nyampe masuk sana, udah musim dingin lagi. musim dingin ya. Nyampe sana pagi musim dingin. Saya kan nggak ada gambaran Mesir tuh gimana, Cek. Saya cuman taunya Mesir itu piramid doang. Nggak tahu kalau Al-Azhar dulu di Mesir gitu. Tahu kayak namanya Al-Azhar aja gitu. Kalau Mesir gambarnya piramid, patung singa gitu kan. Nah, Firaun. nyampe sana anak kira Firaun gitu. Nah, anak kira di sana begitu semua penampakannya. Pas begitu diantar pakai bus, wah ini kok padang pasir semua kan. Kan kemarin kayak itu tahu tuh kan yang di Hai Asyir tuh. Pedesaannya Mesir gitu kan. Ini berbalik ekspektasi kita 180 derajat itu. Ini Mesir bukan gitu kan. Aneh agak khawatir juga kan. Ini jangan-jangan dikirim kemana nih gitu. Gitu. Soalnya penampakannya di luar ekspektasi lah. Nah, itu dikumpulin di satu ruangan, di briefing dulu biasa kan baru datang gitu. Sama Itu mediator. masuk tiba di Mesir 2 Desember, mulai studinya? Oh gitu? Kita mulai studinya bulan depan. Langsung masuk kelas bahasa. Bulan depan itu ada orientasi kelas bahasa ya? Jadi nggak langsung masuk Januari. kuliah, kita masuk ke bahasa dulu. Oke, selama 1 bulan. Selama 7 bulan. Oh 7 bulan, berarti bulan jadi 1 per sampai level. bulan 8 ya? Iya, sampai bulan 8 benar. 2019 ya? Berarti itu 2019. Iya, kita masuk kuliah 2019. 2019 akhir tahun ya? Akhir tahun. Akhir tahun. Berarti waktu kami datang ke apa namanya ke Mesir itu kan baru 2020. kuliah. Itu baru ujian, kayak ujian kan bulan ya? Januari. Selesai ujian langsung kita pesan ini ya kan, cari ini cari itu. Gitu. Ya. Langsung dapat ini ya, dapat gawe nih, project. Cuman seneng lah kan dikunjungin sama guru, sama Ustadz Ida, dibawain jengkol, dibawain pete gitu. Gitu. Nah, itu gimana nih penyesuaian selama di Mesir terkait dengan ini nih, Ustadz Iqbal, terkait dengan studi, tentunya kan di Al-Azhar itu juga lintas negara juga kan, banyak juga mahasiswa asing gitu kan. Yang kedua ya kultur budayanya gitu kan. Itu gimana pengalaman studinya di sana tuh? Kita memang saat tahun pertama karena dikumpulin di asrama, satu asrama kan, jadi kita semuanya orang Indo. Oke. Tahun pertama tuh pas kelas bahasa. Nah, baru pas tahun kedua kita terjun tuh, kita nyari rumah dengan lingkungannya Mesir langsung, ketemu sama orang-orang Mesir gitu kan. Saya sengaja nyari yang deket pasar biar ramai gitu. Iya, gampang belanja gitu kan. Cuman kadang ada adat yang memang orang Indo suka gunakan tapi kurang pas di negara Mesir gitu, terutama dengan orang-orang itunya. Kayak pakai sarung, Kiai. Iya, kalau pakai sarung itu di Mesir ini hal yang bukan tabu ya, karena mereka itu menggunakan sarung hanya dalam keadaan atau ketika melakukan kegiatan khusus gitulah ya. Oh gitu. Begitu. Jadi pas kita pakai sarung, orang langsung ada aib katanya begitu. Waduh, kita langsung aib apaan kan dari bawah sampai atas rapet gitu. Kita bingung dikasih tahu ada aib. Oh ternyata pas senior ngasih tahu, ini begini. Oh baru tahu. Akhirnya ya udahlah. Jadi banyak lah ya kebiasaan-kebiasaan yang kita suka lakukan di Indo, kita bawa ke Mesir, atau itu nggak pas gitu. Dan jadi hal yang lucu kalau orang Mesir ngeliatnya ketawa gitu, ngeliat mereka kita pakai sarung tuh. Ya akhirnya gimana lanjut Ustaz Iqbal? Ya sampai apa namanya di bangku perkuliahan juga sama kan, kita adaptasi lah istilahnya. Nggak pernah tuh kan kita, kalau native sih mungkin di pesantren sekali 2 kali ya ada native yang dari luar, kita ngomong langsung dengan orang ininya. Nah ini kan selama perkuliahan ya itu setiap kelas kan sama orang Arabnya langsung gitu kan, dan bahasa yang digunakan itu beda sama yang kita pelajari di kelas bahasa pas tahun pertama, langsung pakai bahasa yang amiyah, bahasa pasarannya gitu Kiai.
Jadi gitu. kalau misalkan bahasa fusahanya kaifa haluk gitu kan, apa kabar? Di amihnya mah izayak begitu. Kita Ah, bingung izayak apa awalnya kan. Tahu itu hai kaifa haluk juga. Nah, itu banyak lah yang kita bingung gitu kan. Nah, itu adaptasi juga. Cuma alhamdulillah lah berjalannya waktu sedikit-sedikit udah bisa berdebat sama orang Mesir gitu. Kalau waktu awal-awal udah Sama ini ya, orang belum bisa pasar. ya. Iya, Ah, awal-awal belum bisa. terus gimana ceritanya Ustaz Iqbal bisa ketemu sama Mm-mm. teman-teman Oh iya. TKN Mesir juga? Maksudnya gini, akhirnya kan di Mesir aktif tuh media sosialnya, bahkan sudah punya webnya tknmesir.com, dan yang kedua menjadi udah sekretariat, ada sekretariatnya, ada banyak program, dan di situ berkumpul ikhwan-ikhwan TKN memang bisa jadi dari orang tuanya dulu, atau bisa jadi mereka dari kecil sudah ber-TKN, dan akhirnya mereka menghimpun diri, membentuk komunitas, dan bahkan apa namanya, sudah lapor juga, sudah info kepada pusat ya, TKN Suryalaya, LDTKN dalam hal ini, tidak bisa sampai seperti itu gimana? Akhirnya ketemu semua teman-teman Mesir yang ber-TKN itu gimana? Ya ini Masya Allah juga kali ya, mungkin karena sudah berkah karomah Guru Agung, Guru Mursyid, Abah Anom, ya itulah kita akhirnya seakan-akan kayak diarahkan begitu. Cuman yang saya pegang tetap ada wasilahnya kan, terutama dari guru, dari Kiai Abu Arif, saat kita sebelum berangkat, kawan ke rumah sama orang tua juga, beliau cuma bilang pesan satu. Saya awalnya mikirnya karena beliau juga alumni Al-Azhar kan ya Kiai, pasti betul. akan banyak mengarahkan ke bagaimana kita struggle di sana, berjuang dengan pendidikan-pendidikannya gitu kan. Cuman beliau satu yang ditekankan, jangan lepas zikir kata beliau. Jangan lepas Kalau zikir. zikir ini lepas, semuanya akan lepas. Istilahnya ekonomi bakal lepas, pendidikan bakal lepas, sosial bakal lepas, segala macam lah, keamanan bakal lepas. Tapi kalau zikir tetap ada, semuanya ikut nempel, sosial nempel, pendidikan nempel, ekonomi bakal nempel, ini bakal jalan semua begitu kan. Akhirnya sampai di sini bulan Desember itu ya kan, ya udah saya amalin aja, tetap rutin gitu kan. Nah, sekalipun saya waktu masih di Indo, masih di pesantren, saya ikut kegiatan kayak etikaf itu kayak ngikut program aja gitu kan, belum ada ketertarikan dari hati gitu. Cuman ketika sampai di sini, Masya Allah, jauh dari lingkungan, tapi ada ketarikan. Akhirnya itulah dikir sampai ngerasain enak gitu kan. Dan nggak tahu bagaimana ada kawan yang nge-share di grup umum, di grup kita, TKN Suryalaya Mesir begitu. Aneh Siapa kira tuh? udah lama, tahu-tahu itu lah yang lagi pulang di Indo sekarang, Ustaz Oh, Husni. si Oh ini iya, Ajengan Husni. Ajangan Husni. Beliau nge-share itu, aneh kira itu udah lama di sini. Alhamdulillah kan, udah ada perkumpulan gitu, bisa ikut manakiban bareng Hotaman. Pas nyampe rumah, ayo kita manakiban gitu ya kan. Datang ke rumah dia, udah rumahnya paling ujung. Itu Hai Asyir kan udah ujung ya. Itu Ya. ada ujungnya lagi, namanya daerah Tabah. Masya Allah itu pelosok banget dah itu pokoknya dah. Udah nyampe sana, masih jalan lagi ke dalam, harus pakai bajai gitu kan, pakai bajai ke dalamnya. Jauh banget. Wah itu, ini bener-bener kayak Riado, aneh bilangin, wah keren juga nih saya kerjain sini kan. Tahu nyampe sana, ketok pintu, ada 3 orang gitu. Ini mana yang lain jamaahnya gitu kan. Saat ini dari kapan aneh tanya ke Ustaz Husni. Kita juga baru di sini, ini baru datang juga katanya. Ya Allah gitu. Itu 3 orang siapa aja? Ustadz Husni. Saya, Ustadz Husni ya, yang bertiga, Ustadz Husni, Ustadz Reza, sama ada teman namanya Ustadz Fauzan, sama satu lagi berempat deh, sama Ustadz Ismail. Oh, oke. Akhirnya saya masuk jadi berlima. Ya yaudah manakiban yuk gitu. Itu Ustadz tahun Husni berapa, ngajakin. Ustadz Iqbal? Itu 2019 bulan April Maret. Bulan Maret, berarti saat Jadi masa 4 orientasi bulan, bahasa 4 bulan ya? saya. Iya, 4 bulan saya di sini langsung ketemu TKN. Oh, oke. Oke, jadi bermula dari Ustadz Husni bikin IG TKN Iya, Suryalaya Mesir benar. Dan grup gitu. WhatsApp juga. Dan grup WhatsApp. Oh, oke. Dari situ akhirnya makin intens ya? Iya, langsung manakiban kan itu berlima. Jadi kebagian semua kayak ada yang baca Quran, tanbih, semuanya kebagian gitu. tawasul. Tawasul, manqobah, khidmah ilmiahnya bercanda-bercanda aja udah kan. Itu saya tahu karena
waktu itu saya lagi safari dakwah juga dengan Kewafi gitu kan. Waktu itu lagi di Jogja kalau nggak salah. Nah, pas malam itu lagi kajian, saya lihat, loh di IG ini ada yang nge-tag mention gitu kan, TKN News gitu kan. Saya lihat, ada TKN Mesir nih, Suraya Mesir. Bagus juga gitu kan. Dari situlah saya coba message Japri gitu kan. Nah, dari situlah kenal sama Kang Husni. Itu 2019 lah, 2019. Mungkin pertengahan kurang lebih. Masih baru saat awal dia saat awal Ustadz Husni bikin apa namanya bikin IG itu. Nah, dari situlah kita mulai coba intens komunikasi. Terus 2020 karena kita di sini kan sering bikin program ya namanya Rihla Sufiah. Jadi kita jalan-jalan dengan jamaah ngunjungin berbagai kota atau berbagai negara. Di situ sekaligus ya kita wisata tapi kita mengunjungi saudara-saudara muslim kita di sana. Nengok Bisa lah gitu ya. ya nengok ada bisa konsep ada ziarah, kita ke masjid segala macam. Nah, dari situ kita kepikiran, oke kita bikinlah Rihla Sufiah ke Mesir gitu kan. Terus gimana? Pokoknya biar nanti teman-teman Mesir yang handle. Karena waktu itu kita sudah intens dengan Ustadz Husni, akhirnya dengan Ustadz Reza dan termasuk Ustadz Iqbal gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi itu Februari, tanggal 15 Februari sampai tanggal 23 kan kita bisa traveling ke Mesir gitu. Jadi luar biasa lah jadi. Keren. Nah, sekarang itu apa aja tuh kegiatan TKN Mesir nih? Alhamdulillah, pokoknya titik permulaan berkembang pesatnya itu ya saat rombongan Setidan datang, Kiai Wafi datang, beliau memberikan pengarahan kan, kita buka seminar untuk mahasiswa Indonesia yang di Mesir, Betul. gede-gedean gitu kan, biar mereka tahu gitu, ada kita loh di sini. Nah, dari situlah titik permulaan kita akhirnya cari tempat yang lebih gede, cari kontrakan karena kita tempat buat ngumpulnya masih rumah pribadi, jadi nyari kontrakan yang lebih gede. Alhamdulillah Kiai Wafi juga sempat hadir sama Ustadz Idan juga kan. Dari situ baru program kita mulai tata lebih rapi. Ada di samping manakiban bulanan, ada mingguannya di amaliyahnya di itu khotaman. Terus di bidang eskulnya, karena kita juga tahu anggota semuanya adalah mahasiswa, jadi kita pengen kegiatan-kegiatan yang mereka juga senang gitu. Jadi dengan eskulnya, dengan sepak bola, ada futsal, kita rutinan, terus ada mujawad untuk tilawah gitu kan, karena banyak yang suka ngaji. Terus kegiatan ilmiahnya juga kajian-kajian ya. Kajian-kajian sama ustadz senior atau terakhir kemarin kita buka ini kajian diskusi Miftahul Sudur, alhamdulillah. Atasnya Abah Anom, kita kaji bareng-bareng di sini. Nah, itu 2019 bulan 7 itu kan manakib perdana berlima tuh. Bulan masih 3 Januari, Februari, Maret. Iya, bulan 3 pertama kali ketemu kan? Bulan 3, bulan 3 2019 ya. 2019 itu manakib bertiga aja. Berlima ya, berlima. Berlima ya. Berlima. Sekarang itu kabarnya sudah, kalau manakib sudah berapa orang ikut tuh sekarang? Sekarang maksimal karena tempatnya nggak cukup, kita pernah nampung 70-an, Kiai. 70 orang luar biasa. Dalam dengan satu tahun anggota, ya? Iya, dengan anggota sekitar mungkin sekarang ada 250 sampai 250-an. Ditambah kawan-kawan Sabah, minggu kemarin talkin sama Kiai Wafi, itu ada sekitar 60-an. Ya mungkin hampir 300 lah kalau sampai ya? Sama kawan-kawan Sabah, Malaysia. Masya Allah. Dari 5 berlima yang masing-masing dapat tugas bulan 3 2019. Setahun setelahnya rombongan Kiai Wafi datang ya, dibentuk kepengurusan, dimantapkan lagi program-programnya dan sekarang alhamdulillah makin berkembang karena ada waktu kesana juga ada beberapa talqin zikir, bikin seminar gitu kan. Nah, sekarang ada ikhwan di sana kurang lebih sekitar 300-an termasuk ikhwan-ikhwan dari Sabah ya. Sabah, iya. Dan kalau manakib itu karena tempat aja tuh. Kalau tempatnya cukup besar ya yang hadir bisa lebih banyak. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah berkah itu. Jadi memang di balik pesan guru itu sebenarnya ada tugas-tugas yang ternyata itu memang sangat berdampak positif buat perkembangan dakwah ya. Ternyata di sana Ustadz Iqbal kita nggak sadar. Dari lupa menyalakan alarm, ketiduran nggak ikut itikaf, bisa ke Mesir, kembangkan TGN. Jadi itulah
membawa keberkahan gitu kan. Bener ya, terkadang itu ya, kadang kesalahan bisa berubah menjadi keberkahan gitu ya. Betul, betul. Itu Masya namanya Allah. terseret ke tempat yang tepat itu tuh namanya itu. Benar, tersesat di Gitu. jalan yang benar gitu ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong Ustadz Iqbal, di bulan Ramadan ini Mesir gimana sih masa pandemi ini? Khususnya di Kairo ya. Mesir, kalau Mesir ini karena pas banget pada kurun-kurun tahun ini ya, 3 tahun, 4 tahun ini, setiap Ramadan itu pasti musim panas, guys. Hmm. Jadi suhu itu sekarang kalau pagi udah 30, kalau Udah sudah siang ya di sampai Jakarta. jam 12 malam, jam 12 siang, tuh sekitar 40 sampai maksimal itu kalau puncaknya sampai 60 lah, 60 derajat. Bulan apa tuh biasanya kalau puncak musim panasnya di sana? Bulan sekarang April, bulan Bulan depan 7 kali ya? kayaknya. Bulan April, Mei, ya itu akhir-akhir Mei atau pertengahan tuh bisa panas banget. Dan juga kita itu kalau musim panas subuhnya cepet, maghribnya lama. Contohnya sekarang. Contohnya sekarang. Ya. Kita sekarang subuh jam 3:30, maghribnya jam 6:30. Oke. Nanti puncaknya sampai subuh jam 3, maghrib jam 7:30. Maghrib 7:30. Berarti ini belum nyampe puncak lah. Dan itu nggak beda jauh lah. Kalau subuh di Jakarta aja kan juga kecek 1 jam aja kan. Di Jakarta kurang lebih sekitar 4:30. Buka itu sekitar jam 6. Ya nambah 1,5 jam lah. Anak muda masih kuat dong. Gitu. Nah, apa sih biasanya nih selama di Mesir perkuliahan apakah masih jalan? Kalau sekarang karena pandemi, jadi kuliah kita nggak semuanya di kelas, tapi ada yang via online. Jadi dibagi, ada materi yang harus datang ke kuliah, ada materi yang harus melalui online begitu. Oh, jadi ada yang dan sekarang iya. Dan sekarang karena kemarin ujian sempat diundur, yang seharusnya biasanya kalau di Mesir itu umumnya setiap bulan Ramadan tuh libur semua, kayak segala kegiatan pendidikan, kegiatan pekerjaan tuh biasanya diliburin. Jadi mereka tuh kayak udah mengkhususkan waktu Ramadan tuh biar beribadah gitu kan. Nah, cuma karena sekarang pandemi, ujian diundur, akhirnya mundur semua. Jadi terpaksa Ramadan ini harus masuk perkuliahan, harus tetap ada kelas gitu. Padahal biasanya libur, Itu berarti Ustadz Husni gimana tuh? Dia balik ke Indo, perkuliahan online sih ya, online ya. Yang harus ke kelas ya dia nitip doang gitu biasanya. Iya betul. Ya, dia persiapan dia untuk nikah liburan aja Ustaz Iqbal. Wah biasanya kayaknya sih gitu. Teman-temannya sih gitu beliau ini. Iya. Nah, apa nih sekarang nih teman-teman nih? Biasanya kalau di Mesir apa sih biasanya yang menarik Ramadan di Mesir itu? Menarik itu kita bisa kayak bisa makan buka itu gratis. Namanya Maidatul Rahman disebutnya kalau di Mesir ini, atau di kalangan inilah negara-negara Arab dikenal dengan Maidatul Rahman. Maidah itu kan hidangan, Rahman itu Allah maksudnya, hidangan dari Allah. Jadi banyak muhsinin, banyak orang-orang baik yang menyediakan makan gratis setiap Ramadan kalau buka. Dan juga sahur di beberapa tempat, tapi kalau paling sering buka gitu. Itu Masya Allah, jumlahnya itu nggak nanggung-nanggung kadang mereka itu. Jadi kalau baik banget orang Mesir emang. Mereka bisa nyediain sehari itu mungkin 500 kotak untuk mahasiswa, siapapun lah. Oh, itu nanti mereka membagikan kepada masyarakat secara umum ya? Bukan mengundang maksudnya ke rumahnya gitu, bukan ya? Enggak. Jadi mereka punya pos, ini disediain, semuanya kita ngambil, ngantri gitu kan. Kalau ngambil sembako aja gitu. 1 box atau 2 box nih? Saya sih biasanya 3, enggak 2. 3 ya, buat buka, habis taraweh sama sahur ya? Buat sahur, iya. Langsung aja kan. Jadi itu cukup ini ya, cukup menyenangkan ya bagi teman-teman mahasiswa ya adanya. Menyenangkan, unik, dan merasa gimana ya, tergugah gitu hati kita. Masya Allah gitu kan, mereka benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Karena emang bulan keberkahan, bulan penuh pahala gitu kan. Mereka ngambil kesempatan ini gitu, luar biasa. Jadi nggak salah ya, Ramadan itu bulan penuh berkah.
berkah buat para Benar kayak pedagang, berkah buat para uh, pelajar juga ya. mahasiswa Ah, ah, ah. Nah, terus yang kalau dompetnya tipis di gitu kan. Kalau selama Ramadan ini teman-teman TKN Mesir gini apa nih aja aktivitas nih? Alhamdulillah kalau Ramadan ini kita agak berbeda kegiatan di TKN Mesir karena sudah sekitar setengah tahun setelah kita ketemu dengan Ustadz Hafiz, Tuan Guru Hafiz bin Datuk Dr. Hamzah. Beliau cucu dari Wakil Talkin Malaysia Sabah, cucu dari Tun Sakaran. Beliau berkunjung ke tempat kita waktu itu setengah tahun yang lalu, setengah tahun lebih lah. Akhirnya pengen barang-barang kita amaliah juga, dan terutama karena beliau itu statusnya di Mesir sebagai pejabat atas pendidikan negeri Sabah, jadi punya wewenang istilahnya. Jadi beliau kayak pembina di Wisma Sabahnya, di asrama anak-anak Sabah. Akhirnya Ramadan ini beliau manfaatkan, kemarin sebelum masuk Ramadan minta ditalkinkan dulu oleh Kiai Wafi ketika sudah komunikasi sama Ustadz Idan ya kan. Mereka udah dikasih talkin, baru di Ramadan ini dibuatkan program macam kayak pesantren kilat gitulah selama Ramadan. Jadi amalia-amalia TKN setiap sholat dikir gitu kan, setiap hari khotaman, kemudian tadarusnya juga, dan tarawehnya 20 rakaat dan dengan 1 juznya. Jadi tarawehnya 1 juz, Jay. Masya Allah juga kan. Kita kayak masuk ini lagi, masuk inambah gitu lah kan. Masuk pondok. Luar biasa beliau karena mungkin didikan ya dari kecil sudah dari umur 9 tahun katanya sudah dibawa ke Suryalaya sama Tun Sakaran. Sudah ketemu sama Ustadz Ujang ya kan, putra Pangar Sabah. Jadi awalnya sudah kena banget lah. Jadi benar-benar kuat amaliyahnya, benar-benar hebat lah untuk spiritualnya gitu kan. Jadi kita merasa juga ketemu guru di sini, kita ketemu pembimbing di sini biar bimbing kita untuk cara amaliyah itu. Iya. Jadi apa namanya? Memang perjalanan TKN Mesir ini menarik ya. Kalau lihat dari cerita Ustadz Iqbal bagaimana mengikuti arahan guru, kita lihat juga teman-teman yang lain, kita sempat cakap ya dengan Ustadz Husni, dengan Ustadz Reza, dengan Ustadz Firdaus gitu kan. Dan akhirnya mengumpul nih kan ceritanya anak-anak muda yang mengamalkan TKN Suryalaya jadi pada ngumpul di Mesir. Mereka aktif membuat media sosial sebagai ladang dakwah ya, membuat portal, menyusun kepengurusan, membuat program, dan akhirnya menyampaikan kepada lembaga dakwah TKN di pusat, dan insya Allah kan nanti akan ada pelantikan pengurus. Pas alhamdulillah ini kan Ustadz Husni kan lagi ada di Tasik ya, di Ciamis, nah gitu kan. Ya alhamdulillah dalam 1 tahun lebih ini, 1,5 tahun pergerakan dakwah TKN di Mesir ini menunjukkan apa namanya perkembangan yang cukup pesat lah. Ini diawali oleh anak-anak muda nih seperti Ustadz Iqbal, Ustadz Husni, Ustadz Reja, Ustadz Firdaus, Ustadz Fauzan, Ustadz Malik dan lain-lain sebagainya. Nah, doa guru ini bisa terus. doa guru. Jadi ini memang bukan kerja kita kalau dipikir ya Ustadz Iqbal ya. Iya. Kalau kerja kita kayak gimana kan gitu kan. Iya. Masih bocah, masih ya amalia nggak bagus-bagus amat gitu kan, masih bolong-bolong gitu, tapi ngegerakin mana kibal ngegerakin kita dipikir-pikir kayak lucu gitu sih sebenarnya. Cuma Masya Allah jalan aja gitu, jalan kayak terbuka gitu. Insya Allah nanti kita bisa jumpa lagi kok Ustadz Iqbal, udah sempat. Iya, jadi kapan nih mau ke Mesir lagi setidaknya nih? Ya kita sambil lihat sikon ini kan karena masih pandemi kan ya, jadi ataupun kalau kita ke Mesir ini bisa melakukan banyak bikin kursus tasawuf ya di beberapa kelompok ya, misalnya kelompok mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, mungkin di Malaysia ada yang dari Sabah, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, kita bisa banyak mengunjungi supaya nanti muncul banyak intelektualitas muda bertarekat jebolan Al-Azhar. Jadi bagaimana apa namanya pesantren Suryalaya ini menjadi pusat peradaban tasawuf dunia ya. Allah. Itu banyak kontribusi dari teman-teman Al-Azhar. Ya Allah. Kalau saya dan kesini tuh yang saya kangen itunya aja peteknya itu dan. Oh ya itu kode. Boleh. Iya.
Boleh, boleh. Pokoknya nanti nanti si Ustadz Husni balik ke Mesir, saya bilang pokoknya jengkol pete itu jangan lupa. Nah, bener itu kan. Dia Iya. harus ke sini bawa oleh-oleh juga itu. Betul, biar Gus Icong yang nanti Soalnya masak. mahal di sini. Di sini Oh, memang gitu. ada yang jual di warung Indo. Jadi yang buka itu karena mahasiswa di sini kan di samping mereka belajar, ada yang berkegiatan mencari ekonomi gitu kan. Betul. Jadi buka warung Indo di sini, nyediain barang-barang Indo, dia kirim dari sana, semua harganya mahal. Oke. Jadi ya namanya juga ya wajar lah ya barang impor gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang gratis kan ya alhamdulillah kan di sini gitu. Betul. Terakhir nih Ustadz Iqbal, aktivitas kewirausahaan apa yang dijalankan oleh teman-teman TKN Mesir nih? Iya, itu juga salah satu menjadi fokus kita karena apa ya, itu menjadi pundi-pundi penggerak dakwah juga kan, karena untuk menyediakan kegiatan manakib dan kegiatan-kegiatan yang di sekretariat nggak mungkin kalau nggak didorong dengan ekonomi begitu kan. Jadi mereka kita inisiatif juga buat wirausaha terutama yang ringan-ringan. Sampai yang paling berat mungkin kita pengen buat travel kan. Yang kemarin alhamdulillah sudah pengalaman membawa Ustadz Idan rombongan Kiai Wafi ke sini. Terus yang kita lebih tekankan ke catering. Jadi kita buka masakan dengan sistem diantar, sistem pesanan, kemudian sambel gitu kan, makanan-makanan Indo lah kan. Iya. Apalagi kalau masalah ngantar udah ada ini ya, udah ada sepeda motor ya. Udah ada bikin motor, program wakaf ya. Alhamdulillah ada, kita punya badan juga namanya Baitul Mal. Kita ngambil nama itu dari Suryalaya. Itu badan untuk menerima ya itulah zakat, infak, sedekah, wakaf gitu kan. Alhamdulillah kita buka kemarin info, kita up di media sosial untuk kendaraan operasional dan sudah terrealisasikan. Kita punya motor satu, bisa buat nganter-nganter, bisa buat jemput ikhwan kalau mau manakiban gitu kan, kalau mau kegiatan ke rumah gitu. Mudah-mudahan habis motor bisa juga nanti beli mobil supaya nanti Amin, banyak ya digunakan buat sewa mahasiswa Indonesia yang di sana, ada rombongan datang bisa ini. Insya Allah kita kan cuman menjalankan arahan guru kan ya. Benar. Iya. Luar biasa nih Ustadz Iqbal. Alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah. Kisah cerita Ustadz Iqbal sampai ke Mesir, jumpa dengan teman-teman TKN, akhirnya membentuk komunitas yang kuat untuk menunjang dakwah TKN, ada kepengurusannya, ada programnya, bisa pelibatan mahasiswa secara luas. Itu sangat inspiring, insya Allah sangat memberikan motivasi untuk generasi muda kita nih, anak-anak muda pesantren Suryalaya juga, supaya bagaimana bisa mengembangkan dakwah di luar negeri. Sebenarnya sih bukan hanya di luar negeri ya, dimanapun kita berada. Pas alhamdulillah Ustadz Iqbal sudah di Mesir, jumpa dengan teman-teman TKN, semangat dakwahnya kuat, jadilah TKN Mesir. Jadi nanti insya Allah tuh di beberapa tempat seperti itu juga. Kalau di Sudan ada Ustadz Hariri, di Australia ada Ustadz Kang Dadang ya. Nah mudah-mudahan tuh nanti akan meluas. Jadi terima kasih Ustadz Iqbal nih. Ya Ustadz Idan, makasih banyak juga nih udah bisa ngobrol bareng. Pokoknya kalau ada Ustadz Idan atau kawan-kawan ikhwan dan akhwat atau jamaah lah yang mau ke Mesir, mau sekalian mungkin lagi rute umroh, pengen ke Mesir, hubungi kami gitu kan, biar kami bisa ikut khidmat bareng, biar kita bisa ikut bantu-bantu gitu. Nah, jadi tuh teman-teman nih warganet TKN News, kita sudah ada teman-teman TKN Mesir nih yang sudah pengalaman membawa beberapa kali rombongan. Sampai kita waktu ke Humaysaro ya, Syekh Sazili gitu kan ziarah. Jadi silakan tuh umroh plus Mesir, main-main atau mungkin ingin direct langsung ke Mesir, ada teman-teman TKN Mesir. Gitu ya Ustadz Iqbal ya. Allah, siap, kita siap. Salam buat teman-teman semua nih. Iya, Ustadz Idan. Salam disampaikan, salam. Baru pukul 8, pukul 9 ya. Jam 9 kurang ini baru. Jam 9, iya. Masih lama lah, sabar. Gitu. Kita kayaknya banyak-banyak ibadah lah ini kan. Harus. Ibadah di kasur maksudnya gitu. Hibernasi dulu kan. Hibernasi gitu kan. Baru malam kita melekan. Ya oke Ustadz Iqbal, terima kasih banyak nih atas kesediaan di dalam acara Ramadan di Mancanegara.
sesi pertama ini, episode pertama ini kita jumpa dengan teman Dakian Mesir. Insya Allah ke depan kita akan jumpa teman-teman dari negara lain. Salam buat teman-teman semua, salam sehat. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.